Bisakah perdamaian global tercapai melalui sebuah kerjasama? Hai entusias, kali ini kita akan berbicara banyak soal liberalisme, sebuah teori yang percaya kalau kerjasama internasional dapat membawa dunia menuju arah yang lebih damai. Seperti apa sih liberalisme itu? Yuk kita kulik bareng-bareng, check it out! Asal-usulnya melewati 3 gelombang nih. Gelombang yang pertama itu terjadi pada tahun 1910 sampai 1919. Selanjutnya di gelombang kedua yang terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Selanjutnya adalah gelombang ketiga yang terjadi pada tahun 1990-an. Kalau kita berbicara mengenai liberalisme, kita pasti tidak akan pernah asing dengan salah satu tokoh besar asal Jerman ini yang bernama Immanuel Kant. Kita mulai dari interdependensi ekonomi. Negara itu akan saling menjual dan membeli barang dan jasa. Selanjutnya adalah konsep perdamaian demokratik. Negara yang demokratis itu ibarat kelas yang semua muridnya tuh punya hak untuk berbicara. Kalau pemimpin mau perang, rakyat dapat memberikan suara atau protes, serta mencegah keputusan yang impulsif dari seorang pemimpin. Yang terakhir adalah institusi internasional atau institusionalisme. Mereka itu bisa bikin aturan biar semua negara itu main secara adil dan tidak saling menyerang. Oleh karenanya lah, ketiga konsep ini dianggap dapat mencapai perdamaian. Dalam liberalisme itu, aktornya tidak hanya negara. Liberalisme itu tetap mengakui bahwa negara adalah aktor penting dalam hubungan internasional, tetapi bukanlah satu-satunya, karena masih ada aktor lain, yaitu aktor negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan individu. Kalau realisme memiliki kekuatan militer sebagai alat utamanya, liberalisme memiliki diplomasi dan juga dialog sebagai alat dan mekanismenya. Penyelesaian konflik melalui negosiasi dan mediasi adalah jalan utama yang dipilih oleh liberalisme sebelum menggunakan kekuatan militer. Kemudian, norma dan hukum internasional itu dapat menjadi dasar dalam menciptakan stabilitas. Aturan yang ada di dalamnya dapat mengikat kewajiban setiap aktor-aktor yang terlibat, sehingga perdamaian dapat terjadi. Misalnya saja adalah Konvensi Jenewa. Implementasi nyata dari perspektif liberalisme itu sendiri telah terjadi di banyak hal. Salah satunya adalah G20 dalam mengatasi krisis ekonomi. G20 adalah kerjasama antar negara maju dan berkembang untuk memitigasi dampak dari krisis global melalui kebijakan fiskal dan moneter yang saling terkoordinasi. Contoh kedua adalah Uni Eropa sebagai proyek perdamaian. Integrasi ekonomi dan politik di Eropa melalui Uni Eropa telah berhasil menjaga perdamaian di kawasan yang sebelumnya penuh dengan konflik. Dan yang terakhir adalah Paris Agreement, yang merupakan perjanjian internasional untuk mengurangi emisi karbon dan melawan perubahan iklim yang melibatkan kerjasama banyak negara. Dari contoh nyata dan penjelasan sebelumnya, ternyata perspektif liberalisme itu sendiri memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, menyediakan kerangka untuk pembangunan institusi internasional yang kuat. Dan yang ketiga, memberikan solusi non-militer dalam menyelesaikan konflik. Tetapi, perspektif liberalisme juga memiliki beberapa kekurangan yang menjadi kritik dari perspektif ini. Kekurangan yang pertama adalah dianggap terlalu optimis tentang niat baik negara dan mengabaikan faktor kekuasaan. Nah, itu dia tentang liberalisme yang dapat menawarkan pandangan optimis bahwa kerjasama, institusi internasional, dan nilai-nilai demokratis dapat mendorong perdamaian global. Gimana nih menurut kalian? Setuju atau skeptis sama liberalisme? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan sampai ketemu di bahasan teori berikutnya. Bye-bye!